ngobrol aja. Oke, selamat malam kawan-kawan semua. Malam ini kita akan bicara dengan Pak Aswin Sasongko. Beliau ini yang membidani LEN, Lembaga Elektronika Nasional, sejak dari pusat di bawah LIPI sampai menjadi PT BUMN. Nah, Pak Aswin salah satu yang kontributor di tulisan buku Pak Habibie dalam kenangan. Banyak yang ditulis di situ, tapi kelihatannya tidak bisa mencakup semua apa yang Pak Aswin seyogyanya sampaikan, kurang lebih seperti itulah. Nah, kita malam ini yang kedua nih, yang pertama minggu lalu dengan Pak Anton soal industri dirgantara, dan sekarang Pak Aswin akan bicara mengenai perjalanan Pak Habibie dengan visi beliau tentang industri elektroteknika. Saya salah-salah terus tuh, industri elektronika, mau Pak Aswin dikoreksi terus, industri elektroteknika. Nah, Pak Aswin. Cerita-cerita Pak Aswin, apa yang dulu, kemudian apakah yang masih relevan sekarang, yang apa yang kelihatannya apa ya namanya perlu kita adjust ke depan. Karena Pak Aswin di situ banyak cerita tentang PT LEN ya, dimulai dengan stasiun Bumi, TV, kemudian sampai kepada apa itu yang lebih pelik ya, yang lebih pelik sepada saya belajar tuh. Saya catat tuh, Aeronautical Navigation Satellite System. Wah, itu. Ayo Pak Aswin, cerita deh kita. Nah ini kan ngobrol-ngobrol aja, mungkin cerita pengalaman ya, sharing experience. Sharing experience. Jadi apa namanya, pertama mungkin terima kasih Pak Wendy dan teman-teman sekalian yang sudah bisa kumpul-kumpul malam ini. Kan senang lihat Pak Wimpi seger gitu lagi. Wah ini, apalagi Pak Koco yang walaupun putih dan masih semangat gitu kan. Makan sop buntut 2 porsi dia. Jadi kalau Pak Bambang Setiadi pun ada ini. Nanti kita tanya bagaimana persatuan pensiunannya. Pak Kairil yang masih sibuk menyiapkan pre-summit S20 ya Pak ya, hari Rabu ya. Nanti kita ikut nonton Pak. Jadi Pak Andi Eka ini yang selalu siap mensupport hampir semua kegiatan sampai sekarang, dari kegiatan di universitas sampai ini masih terus oleh Pak Andi juga. Dan Pak Noval juga, dan juga teman-teman yang lain. Selamat malam, terima kasih bisa datang. Pak Roy juga ada ini. Kalau cari obat kan ke Pak Roy kita. Cari obat ke Pak Roy. Jadi teman-teman sekalian ini cuma sharing experience dan saya tulis secara singkat di buku tersebut. Tapi ini yang menarik mungkin pengalaman saya langsung dari Pak Habibie yang untuk elektroteknika ini. Pertama sedikit latar belakang aja. Dulu di ITB ada Departemen Elektroteknik. Departemen Elektroteknik, bukan Departemen Elektronika loh Pak Wendy. Departemen Elektroteknik ITB. Itu membentuk Lembaga Elektroteknika Nasional. Kenapa demikian? Sebab dosen-dosen sama mahasiswa udah sibuk ya. Busuk ngajar, bikin praktikum, nggak sempat teliti. Maka itu kemudian dibentuklah Lembaga Elektroteknika Nasional di ITB waktu itu. Direktur pertamanya almarhum Pak Sulaiman. Mungkin masih ada teman-teman yang kenal barangkali ya. Pak TM Prof Sulaiman. Prof TM Sulaiman. Wah, udah senior. Saya masuknya udah profesor. Tahun 73 saya masuk, beliau udah profesor. Jadi beliau dibentuklah Lembaga Elektroteknika Nasional. Kemudian pemerintah kemudian mengatur banyak lembaga-lembaga penelitian. Pemerintah membentuk MIPI, Majelis Ilmu Pengetahuan Indonesia. Kemudian lembaga-lembaga penelitian tersebut di berbagai universitas dan sebagainya dikoordinasikan oleh MIPI. Dan kemudian MIPI ini berubah menjadi LIPI. Dari Majelis Ilmu Pengetahuan Indonesia jadi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Dan Lembaga Elektroteknika Nasional juga digabungkan di situ menjadi LEN-LIPI. Tahun 78 saya lulus, saya masuk jadi PNS LEN-LIPI. Dan kenapa demikian? Sebab saya sering ke LEN memang pada waktu itu sebagai mahasiswa. Dan kemudian saya ikut kegiatan, dan saya suka aja sama kegiatan yang bikin prototip, bikin segala macam. Bikin prototip, bikin peralatan, dan sebagainya, langsung bikin bener-beneran. Nah, LEN ini tahun 90 awal, seperti saya tulis di buku,
pemerintah merubah Lembaga Elektroteknika Nasional ini menjadi 2 kelompok besar, yaitu industri, PT Line Industri, dan penelitian. Loh, kenapa kok ada industrinya ya? Sebab Presiden itu pada waktu itu, Pak Harto ya, memerintahkan Lembaga Elektroteknika Nasional untuk selain melakukan penelitian, juga melakukan produksi. Jadi ini ada Kepres 17 tahun 80, memerintahkan lembaga penelitian untuk juga memproduksi hasil penelitiannya. Jadi tahun segitu ini, bukan UPT atau bukan BL, ya pokoknya lu ditugasin, Anda sebagai lembaga penelitian ditugaskan memproduksi hasil penelitian dan dipakai untuk pemancar TV se-Indonesia, stasiun bumi, dan seterusnya. Jadi memang ditugaskan demikian. Nah, hal ini dengan berjalannya waktu diperbaiki, dan thanks to Pak Habibie, beliau merevisi pola tersebut dengan sesuai peraturan perundangan. Mungkin teman-teman ingat kemudian timbul undang-undang pengaturan 3 paket undang-undang keuangan negara dan sebagainya, ini sudah nggak sesuai lagi. Kemudian ditugaskan seperti itu kan harus ada PNBP-nya dan sebagainya ya. Akhirnya Pak Habibie datang ke LEN dan setelah konsultasi dengan Presiden, beliau bilang langsung, ini Lembaga Elektroteknik Nasional saya pecah jadi 2. Yang satu menjadi industri, benar-benar industri, PT Line Industri Persero. Yang sebagian lagi menjadi lembaga penelitian. Dan beliau seperti saya tulis, mereka bilang, lembaga industri saya bina sebagai kepala BPIS, yang lembaga penelitian saya bina sebagai Menristek. Jadi oke, yang mana, ayo mau masuk yang manapun boleh-boleh aja. Mau jadi industri boleh, mau jadi peneliti boleh. Dan saya di waktu itu saya dan beberapa teman senior lain dipanggil, kemudian ditugaskan jadi direksi LEN yang pertama. Pak Koco ini pasti yang nyiapkan SK-SK-nya ini tahun segitu itu. Jadi saya ditugaskan suruh jadi direksi LEN yang pertama tahun 90 itu. Nah, itu belum jadi PT, masih peralihan ya. Tahun 90-an dikukuhkan tahun 91. Keluar surat-suratnya semua. Nah, yang menarik paralel dengan itu, pola itu juga dipakai untuk PT Inti. Jadi PT Inti tadi adalah dulu kita punya LPP Postel, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Postel. Lembaga ini juga melakukan produksi bersama dan Siemens AG memproduksi telepon dan telegraf. Dan kemudian ketika Pak Habibie membentuk industri strategis, maka LPP Postel ini, unit produksi dari LPP Postel dipotong dari LPP Postel dan menjadi PT Inti sekarang, PT Industri Telekomunikasi Indonesia Persero. Jadi kurang lebih sama. Sebelumnya unit produksi di LPP Postel ini telah memproduksi telepon dan telegraf. Mungkin teman-teman masih ingat telepon zaman dulu itu kerjasama dengan Siemens AG untuk bikin telepon. Jadi ini sejarah berdirinya kemudian punya PT Inti dan PT Line, dan dua-duanya difasilitasi oleh Pak Habibie untuk menjadi 2 buah PT tersebut. Itu secara ringkasnya dulu. Nah, kemudian berkembangnya seperti teman-teman tahu, PT Inti dan PT Line kemudian dimasukkan dalam kelompok industri strategis yang dikelola oleh BPIS, Badan Pengelola Industri Strategis. Dan seterusnya, Bapak teman-teman juga tahu, tahun 98 BPIS ini menjadi holding company, kemudian dibubarkan, dan sampai sekarang PT Line Industri dengan beberapa BUMN X industri strategis, ada 5 semuanya ya, menjadi holding industri strategis, Defense ID. Nah, industri elektroteknika khususnya di Line dan Inti ini karena sejarahnya berbeda. Yang menarik ialah bagaimana Pak Habibie melakukan pendekatan dari 2 perusahaan, 2 industri ini yang memang dari awalnya berbeda. Sejarah perkembangannya. Di catatan saya, di tulisan saya di buku, saya tulis bahwa ketika beliau datang ke Line, beliau tur gitu pabrik. Dan saya pada waktu memang bagian ngurusi industri tersebut, dia tugaskan untuk mengantar beliau. Dan beliau jalan sambil nanya, masih umur berapa waktu tahun 90? Tahun 89, 90 sih berapa ya? Ya umur segitulah. Masih rada muda gitu. Jadi beliau tanya, ini industrinya bagaimana ini? Ini sudah lantai industri nih, sebab kita sudah membuat cukup banyak barang. Ini bagaimana sertifikasinya? Bagaimana alat-alatnya dikalibrasi berkala? Dokumentasi yang lengkap. Jadi ditanya hal-hal yang terkait industri, sebab itu memang suatu pabrik, udah produksi barang banyak. Gitu. Jadi beliau menanya sebagai
nanyanya bukan sebagai apa yang sangat normatif, itu nanya betul-betul ya nanya produksi. Mana dokumentasi produksi? Yang mengerjakannya apa mengikuti operating prosedur di dokumen tuh bagaimana? Dia tanya seperti itu, Pak. Teman-teman sekalian, ini menarik sekali. So, waktu itu baru pertama kali saya ditanya hal-hal semacam itu. Dengan berjalannya waktu kemudian kita punya PT Inti dan kita punya PT Land Industri, dan yang menarik ialah bagaimana pendekatan beliau. Pertama, PT Inti yang sudah kerjasama dengan Siemens sebelumnya memproduksi telepon dan telegraf. Ini kemudian ditingkatkan menjadi sentral telepon digital Indonesia. Jangan lupa pada waktu itu tahun 90-an ini telekomunikasi berubah dari analog ke digital. Dan PT Telkom diperintahkan untuk transformasi juga dari analog ke digital sebagai user, sebagai industri jasa telekomunikasi. Peralatannya diproduksi oleh PT Inti menggunakan sentral telepon digital juga, yang tadinya sentral telepon analog. Nah, pendekatannya adalah pola pendekatan 4 tahap alih teknologi, Pak Habibie. Pertama mengassembling, kemudian ada sebagian manufacturing, dan seterusnya. Dan ini berjalan dengan baik di PT Inti, sampai kemudian PT Inti berhasil memproduksi STDI kecil, Central Telepon Digital Indonesia kecil, buatan mereka sendiri, dan kemudian digunakan. Jadi, kalau mau lebih detail bisa ngundang teman PT Inti juga sih. Jadi bagaimana pendekatan Pak Habibie dan PT Inti. Sebab PT Inti tadi sudah kerjasama dengan Siemens untuk bikin telepon. Sekarang kerjasama dengan Siemens lagi memproses sentral telepon digital. Nah, pendekatan beliau ke LAN itu agak berbeda ya. Ini menarik ini. Yaitu bahwa LAN ini kan tadi sudah memproduksi hasil penelitiannya, seperti pemancar TV, stasiun bumi. Dan ini beliau bilang, oke, ketika kita direksi dipanggil, ini tetap dilaksanakan. Tapi beliau menyarankan bahwa seluruh basic industri harus diperkuat. Dari mulai sertifikasi, harus mengikuti standar. Standar ini baik untuk peralatan maupun fasilitas yang digunakan. Sampai dokumentasi harus dilengkapi. Dari produksi, repair, sampai untuk manual buat si customer, kalibrasi alat ukur, dan sebagainya. Jadi ini, kalau pertemuan teknis, beliau kasih arahan ke direksi ini sampai ke level itu ya. Kalau normatif kan biasalah, harus untung, harus sebagai perusahaan, harus benar keuangannya dan sebagainya. Tapi beliau bisa menyampaikan sampai ke teknis. Kebetulan saya jadi direktur teknologi ini pada waktu itu. Jadi disuruhnya macam-macam detail teknis dibilang langsung. Itu yang pertama. Jadi beliau tetap oke saja LAN melaksanakan produksi hasil penelitian, tapi tolong produksinya dilaksanakan dengan pola produksi yang benar. Dan kemudian yang kedua, paralel dengan itu juga, Pak Habibie juga memerintahkan kita untuk melaksanakan mulai 4 tahap alih teknologi, tapi nggak langsung. Kita ikut dengan PT IPTN, sekarang PT DI. Ada beberapa sistem waktu itu kita diminta untuk ikut dengan IPTN. Maksud namanya IPTN ya, sekarang PT DI. Nah, dimulai dengan pada waktu itu contohnya adalah peralatan militer, torpedo. Torpedo ini IPTN sudah IPTN sudah memproduksi. Kemudian bersama dengan industri luar negeri. Dan kemudian LAN disuruh ikut di situ. Jadi kita mulai belajar memproduksi di situ. Salah satu chief engineer-nya itu Pak Abraham waktu itu di situ, sekarang di Rutpindah. Jadi Pak Abraham dan tim ini belajar memproduksi torpedo dengan PT IPTN. Ngomongnya IPTN Pak, sebab dulu. Ya, kemudian tahap berikutnya itu dilaksanakan pola berikutnya, yaitu bukan produksi, yaitu joint production, di mana kemudian torpedo ini dilaksanakan redesign. Torpedo besar, kita bikin redesign-nya, dibuat dengan peralatan-peralatan yang lebih baru, sebab ini torpedo agak lama desainnya, di redesign lagi dengan akinya lebih kecil dan sebagainya. Kemudian LAN kebagian ngurusi homing head. Homing head ini di ujung torpedo untuk mencari sasaran. Dan juga kontrolnya di kapal selamnya dan di kapalnya. Jadi kita melaksanakan hal tersebut, meredesain bersama. Ya kurang lebih udah mirip-mirip ini CN235 gitu. Joint design, sebab negara asalnya juga melaksanakan review desain tersebut. Jadi masih joint design, belum N250, masih CN235.
sebagian besar kita mendesain, tapi masih bersama dengan industri luar negeri. Dan redesainnya jadi, kita testing di Batu Poron untuk percobaan torpedo sudah partly local design, redesign. Jadi ini yang menarik dalam bahwa beliau untuk PT Line tetap yang riset sampai produksi laksanakan terus, tapi produksinya dibetulkan dengan benar. Yang kedua, ini juga tahap alih teknologi ikut untuk high teknologi ini. Nah, itu menguntungkan sekali seperti saya tulis, sebab seperti saya tulis di buku, bahwa pengalaman untuk mengikuti proses-proses produksi yang benar tadi, harus ada sertifikasi, harus ada dokumen, komponen-komponennya harus datang dari certified suppliers, nggak sembarangan beli di pasar gitu ya. Alat ukur dan kalibrasi dan sebagainya, itu kita pelajari ketika melaksanakan 4 tahap alih teknologi tersebut, dari produksi kemudian redesign. Itu kemudian pengetahuan itu juga diterapkan ketika kita mulai memproduksi pemancar TV, kita pemancar radio dan sebagainya. Yang tadinya kita produksi mungkin nggak lengkap dokumen-dokumennya, kita lengkapi sesuai dengan pola yang standar di industri. Jadi ini saya pikir bagian yang penting sekali, Pak Wendy dan teman-teman sekalian, di mana kita mempelajari hal tersebut. Nah, mungkin ini menarik sebab sampai sekarang kalau saya diskusi, kalau jadi reviewer atau diskusi dengan Universitas Lembaga Penelitian tentang riset, saya masih menanyakan hal yang sama ya, yang ditanyakan beliau dulu. Seperti misalnya, ini ada laboratorium nih, sebab saya juga di universitas mengajar juga. Kalau membantu mereka untuk penelitian, saya juga menanyakan hal yang kurang lebih mirip-mirip ya. Ini lab yang digunakan untuk bikin lab modelnya ini sudah ada groundingnya. Itu menarik, coba aja teman-teman sekalian kalau visit ke lab gitu, tanya ini labnya ada groundingnya nih, lab elektro loh ya. Jadi ada groundingnya nggak di lab? Colokan listrik itu kan ada 2 dan ada groundingnya kan di ujung. Coba kita buka, bener nggak kabelnya ada 3, yaitu line, netra, dan grounding. Ada nggak? Jangan-jangan nggak ada lagi. Kalau nggak ada ini out. Dan itu hal-hal dari mulai grounding, gedungnya tinggi nih, penangkal petirnya, groundingnya ada ya. Dan itu hal-hal demikian. Kemudian ini kan pakai komponen elektronika gitu. Ini di laboratorium di laboratorium universitas kita tanya juga. Ini menggunakan komponen elektronika yang sensitif seperti ini, seperti pakai IC gitu. Pakai gelang antistatik nggak saat memegang komponen supaya komponen nggak rusak? Apa komponen yang digunakan itu dibeli dari certified supplier atau dari mana? Atau sembarangan belinya aja? Sebab dari certified supplier dipastikan karakteristiknya sudah sama. Tapi kalau dari luar kan yang menjamin ini, bukan dari certified supplier. Nah, teman-teman sekalian, ini akan menentukan apakah lab model yang dibuat sudah siap untuk transfer kemudian ke lab prototype dan sampai produksi. Banyak sekali yang harus dipenuhi oleh satu laboratorium supaya hasilnya baik dan nanti mudah ditransfer ke industri. Ini mungkin sedikit pengantar dari saya, Pak Wendy. Dan kalau kalau ada ini masih jam berapa nih? Oh, 19.50. Baru 20 menit. 5 menit lagi, 10 menitan lagi. Saya sampaikan satu gambar, boleh bisa ya Pak Wendy ya? Oh iya, silakan. Saya share satu gambar aja. Gambar juga. Kalau bisa share screen, saya cuma share. Udah. Oke Pak Wendy, udah. Silakan. Ini secara umum bagaimana kita mengembangkan suatu produk elektroteknika, produk TIK, teknologi informasi dan komunikasi. Ya. Pertama kita punya ide, ini umum lah ya. Kemudian kita bikin FS-nya kira-kira kalau kita produksi dan sebagainya ini masuk akal nggak? Jangan-jangan nggak ada nih, atau nggak laku atau gimana. Produknya visible, kalau ya maka kita mulai bikin desain di atas kertas atau di atas komputer dan kemudian kita bikin lab model. Nah, di lab model ini kita sudah menggunakan teori-teori teknik, kita bikin prototipe-nya, kita bikin hitung-hitungannya dan sebagainya. Tapi masih lab model di laboratorium, di lembaga penelitian atau universitas. Nah, tahap berikutnya adalah lab prototype, dan ini sudah beda. So, begitu kita ngomong lab prototype, maka lab prototype ini sudah harus menggunakan komponen-komponen yang nantinya akan kita pakai waktu kita produksi. Alat ukurnya sudah harus dikalibrasi, yakin dikalibrasi. Kemudian labnya pun sudah harus certified. Alat ukurnya kalibrasi dan sebagainya. Kemudian berdasarkan lab prototype ini,
kita sudah harus bisa membuat dokumentasinya bagaimana barangnya dipakai. Kalau lab model kan masih si engineer desainnya yang ngerjakan. Lab prototype masih mereka, orang-orang yang pinter. Tetapi mereka sudah harus bisa membuat dokumentasi sehingga nanti kalau di production prototype sudah harus dikerjakan oleh orang-orang yang biasa, yang tidak ngerti teknis-teknisnya aja, yang hanya mengikuti prosedur yang Anda tulis. Jadi saya nggak tahu cara bikin mobil, tapi kalau saya mengikuti prosedur itu, maka akan jadi mobil sesuai dengan standar tertentu. Dan ini production prototype dilaksanakan di lantai industri. Kalau lab prototype biasanya masih kita kerjasama dengan lembaga penelitian maupun dengan industri. Baru nanti kami ke commercial prototype, lengkap dengan bungkusnya, lengkap dengan sebagainya. Nah, hal ini sering saya jadikan diskusi dengan teman-teman. Mbak Aswin, di stop ya share screen-nya ya. Ini ada yang aneh nih. Huh? Ada yang aneh di bawah. We can discuss it. Ada yang bicara nih di bawah. Ada apa Pak Wendy? Ini yang ada apa ya namanya? Kayaknya ada yang masuk tuh apa ya? Ada intervensi. Stop. Chat-nya tuh apa ini? Kok ada Wendy, any other? I didn't get then. Oke. Oke, stop sharing dulu ya. Saya nggak tahu siapa yang masuk itu. Masuk dari mana ya? Nggak tahu. Masuk tadi begitu share. Itu sepertinya translate otomatis dari Zoom di tempatnya Pak Aswin. Oh, di tempat Pak Aswin. Iya, translate otomatis itu kalau ada bicara di translate. Translate otomatis. Ini kalau dimatiin di mana nih? Ya. Translate-nya dimatiin di settingnya, Pak. Di setting. Udah jalan aja deh, jalan aja. Jangan di stop. Oke, ini tinggal bicara aja. Nah, ini yang sering saya diskusi dengan teman-teman bahwa ketika kita buat lab model, maka di situ kita sudah punya invensi, kita sudah punya paper, kita bisa punya HKI, dan kemudian begitu kita ke lab prototype, itu kita sudah punya invensi, sudah punya paper, sudah punya HKI, sudah punya kum lah. Tapi begitu lab prototype ini, kita sudah harus beli komponen yang certified supplier dan sebagainya seperti saya sampaikan tadi. Nah, ini sering merepotkan sebab biayanya meningkat secara sangat drastis. Dari lab model ke lab prototype, apalagi masuk ke production prototype. Ini biaya meningkat drastis, sehingga kemudian karena biaya mahal dan orangnya banyak, perlu peralatan yang sangat certified, maka harganya meningkat. Karena itu, ini sering terjadi di so-called begitu registrasi berhenti sampai lab model. Dan sering kita sebut sebagai lembah kematian hasil riset. Saya kira Pak Wendy ini mungkin sekedar catatan dari saya aja, pendahuluan lah buat mancing diskusi. Terima kasih banyak. Saya kembalikan ke topik utamanya ya, tentang visi Pak Habibie di elektronika ini ya, yang kelihatannya. Apakah tadi LAN saat ini masih berjalan seperti yang diharapkan sejak awal atau memang sudah diversifikasi bagaimana? Terus kemudian kenapa dari awal kelihatannya kan nature-nya PT Inti dengan LAN ya kurang lebih lah. Kenapa nggak digabung aja dari awal waktu itu Pak Habibie? Apa alasan beliau? Jadi pertama, yang dulu ya Pak ya. Digabung. Sebab pertama nature-nya beda ya. Satu, mengikuti 4 hafali teknologi dari awal. Yang satu enggak nih. Ini lembaga riset yang kemudian bikin produksi dan kemudian juga melaksanakan 4 hafali teknologi. Jadi itu kegiatannya sudah beda. Keduanya sebetulnya produknya juga ada overlap, tetapi tidak banyak. Overlapnya terutama di stasiun bumi aja. LAN misalnya nggak bikin sentral telepon digital, tapi demikian juga Inti nggak bikin torpedo, nggak bikin ini. Jadi memang dari secara teknis Inti itu lebih berat ke telekomunikasi. Kalau Pak Wendy ingat zaman Pak Wendy kuliah di ITB, Departemen Elektroteknik ITB itu kemudian ada jurusan telekomunikasi dan ada jurusan arus lemah elektronika. Jadi ini ada telekomunikasi memang, yang satu lagi elektronika, udah mulai terpisah. Elektronika banyak elektroniknya, telekomunikasi banyak telekomunikasi. Tentunya ada overlap dari teknologi tersebut.
Jadi kemudian inti disuruh kembangkan telekomunikasi, yang lain kembangkan elektronikanya. Tentu di torpedo misalnya, ya ada telekomunikasinya dong, pakai kabel fiber optik. Di telekomunikasi mesti ada elektronikanya, kan dia pakai IC, pakai chip, pakai komponen elektronik juga. Jadi demikianlah kita dipisahkan. Tapi yang kemudian yang kedua, kalau Pak Wendy nanya sekarang seperti apa, wah ini susah ini. Kalau susah jangan dijawab, silakan aja yang lain. Kalau mau nanya direksi sekarang ini. Nah, sebab sudah dirubah lagi kan menjadi holding dan sebagainya. Saya perkembangan nanti boleh ngundang Pak Dean atau dirutnya yang sekarang ini. Iya. Saya juga nggak tahu bagaimana. Kalau bapak-bapak ada yang mau menanya langsung silahkan sambil jalan, nggak apa-apa. Oke. Terima kasih Pak Wendy. Oh Pak Anton silakan. Ya, Aswin mungkin bisa share sama kita bahwa di awal itu waktu kalian masih belum bergabung jadi industri strategis kan masih ada kontroversi diskusi antara Pak Sumaryoto Kayatmo dan Pak Habibie. Nah mungkin kawan-kawan banyak yang perlu tahu ceritanya persisnya bagaimana Pak Aswin. Terima kasih. Oke. Ya. Tuh. Itu termasuk pola ini ya, pola industrialisasinya. Sebab Pak Sumaryoto Kayatmo direktur pada waktu itu kan memikirkan bahwa lembaga riset ini kemudian supaya produksi diperintahkan melalui Kepres. Tadi saya sampaikan, nggak tahu Pak Anton udah gabung belum tadi. Kepres 17 tahun 80 itu memerintahkan lembaga elektroteknika nasional ini untuk memproduksi hasil-hasil penelitiannya. Dan kemudian boleh menggunakan dananya. Itu jangan lupa tahun 80 itu Pak Anton. Ya, dengan berjalannya waktu kan pola-pola keuangan negara udah berubah juga. Lebih teratur, lebih baik dan sebagainya. Pendapatan negara harus menjadi penerimaan negara bukan pajak. Sistem auditnya menjadi lebih bagus dan sebagainya. Peraturan perundangan keuangan juga berubah. Nah, berdasarkan hal itulah kemudian pola ini agak sulit diterapkan ya secara administrasi keuangan. Bagaimana suatu lembaga menerima 2 dana dari APBN untuk penelitian dan kemudian dia memproduksi lagi kontrak dengan luar. Nah ini dianggap belum sudah nggak sesuai dengan peraturan yang regulasi yang ada pada saat itu. Kebijakannya seperti itu. Nah di sini dua kebijakan inilah kemudian yang sering dibicarakan. Apakah kita ikut kebijakan yang lama, yaitu lembaga penelitian tetap produksi, tetap industri, kemudian bagaimana peraturan keuangannya diubah, atau enggak? Yang bisnis ya bisnis aja. Bikin badan hukumnya di PT Persir BUMN. Yang lembaga penelitian aja. Dan karena itu tadi Pak Anton tadi saya sampaikan, beliau Pak Habibie sampai menyampaikan hal yang menarik sekali, yaitu bahwa yang mau jadi industri akan saya bina sebagai kepala BPIS, yang menjadi lembaga penelitian saya bina sebagai Menristek. Dan dua-duanya dikembangkan. Artinya sampai saat ini masih ada, sampai sebelum Jabrin ya, masih ada yang kayak lembaga elektronikanya di LIPI, masih ada? Masih ada, sampai dengan terjadi Jabrin kemarin, lembaga elektroteknik nasional itu dipecah menjadi PT Lain Industri, kemudian 3 pusat penelitian. Pusat penelitian informatika, pusat penelitian telekomunikasi, komponen dan material, kemudian pusat penelitian tenaga listrik dan mekatronik. Kepala pusat penelitian informatika ini tahun sampai dengan 2000 berapa ya? 2013, 14, 15, atau 15 atau 16 lupa saya, adalah Pak LTH. Pak Handoko itu Kapuslit Informatika. Jadi Kapuslit Informatika terus beliau jadi deputi, kemudian dari kepala LIPI jadi kepala BRIN sekarang. Tapi dia itu Kapuslit Informatika, X Lembaga Elektroteknika Nasional dulu. Lembaga penelitian tetap jalan seperti biasa lembaga penelitian yang lain. Bikin paper, kalau nggak bikin paper, hukumnya nggak dapet ini. Seperti itulah biasa. Nah kalau yang tadi kontroversi dengan Pak Anton itu ya, itu kebijakan ya. Dan akhirnya tentunya menurut saya sudah benar, yang memutuskan terakhir ya Presiden. Mau gimana lagi? Iya sih. Memang kita lihat dari situ keberaniannya untuk merubah LAN menjadi PT. Merubah LAN menjadi PT itu
ya suatu keberanian yang pada saat itu mungkin banyak orang yang mikir bahwa kenapa harus berubah menjadi PT, karena tadi begitu dia jadi PT kan konsekuensinya juga banyak, bukan hanya dia lebih bagus bisa mengelola keuangan, tetapi juga tadi Pak Aswin bilang bahwa oh kalau begitu dia produksi maka apa-apa itu harus terdokumentasi, apa-apa itu harus tersertifikasi, apa-apa itu seperti gitu kan, karena beliau mungkin dari industri pesawat semua terbiasa dengan demikian ya, seperti gitu. Itu merubah culture-nya banyak. Siap, ada yang mau menyampaikan Pak Idwan, silakan Pak Idwan. Iya, makasih Pak Wendy. Pak Aswin luar biasa nih ya, Win. Saya tuh cuma mau coba kita ada pola yang sama nggak? Misalkan seperti Anton minggu lalu, itu kan kaitannya adalah PTDI, BPPT, ya ini lebih kompleks nih, PTDI, BPPT, sama kemudian ada lembaga keuangan sebetulnya yang agak lain. Nah ini pada waktu kita diskusi minggu lalu, itu kan memang ada satu terkaitan yang seperti tadi, APBN atau bisnis di satu sisi memang langsung presiden. Artinya di sini semuanya adalah betul-betul apa ya, the political will-nya itu clear ya, leadership-nya itu adalah presiden. Ini yang sebetulnya buat saya poinnya ada di sini. Nah yang pertanyaan buat Aswin sebetulnya begini Win, ada tidak roadmap-nya persis kayak CN235, 212, 235 sampai N250 atau tidak ya, seperti itu ada nggak persis, walaupun nggak sama kali ya. Yang kemudian yang keduanya, sebetulnya dari proses yang tadi Pak Wendy katakan, kita dapat belajar apa sih Win dari situ Win? Makasih. Ya. Pertama kalau roadmap dulu nih, saya pikir kalau menurut saya nih, IPTN itu role model yang sangat jelas ya, bikin apa C21 apa CN212, kemudian CN235, kemudian N250 itu anunya apa kelihatan sekali. Tetapi jangan lupa itu juga didukung dengan dukungan market dan sebagainya yang kuat. Nah itu pola yang mirip diterapkan ketika saya tadi bilang torpedo. Pertama produksi dulu, ikutan produksi walaupun cuma sebentar pada waktu. Kemudian melakukan redesign. Ketika produksi itu betul-betul kayak produksi NC212 aja. Kita ikutan torpedo yang lama aja. Dan itu diproduksi sudah di IPTN. Kemudian ketika kita meredesain, itu sudah sebagian desain kita, sebagian di desain luar. Itu sudah mirip si N235. Dan sudah dicoba, dan sudah dipakai. Jadi, sampai dengan si pola itu jalan Pak Iqbal ya. Saya pola seperti si N235. N250 dia belum jadi. Yang desain sendiri. Itu yang pertama. Jadi, ada produk-produk yang mengikuti hal tersebut. Tapi yang menurut saya salah satu kebijakan Pak Habibie yang saya apresiasi ialah ini yang hasil-hasil penelitian yang sudah produksi terusin aja, jangan diberhentiin, udah teruskan aja, udah jalan kok bisnisnya, cuman tolong diperbaiki produksinya, dokumentasinya betulin dong, normal kan? Jadi beliau tuh kalau ngomong udah sebagai engineer aja, bukan sorry, emang beliau engineer kok gua ngomongnya gitu, emang beliau kan insinyur gitu loh. Jadi ketika kita urusan teknis, you tetap produksi hasil riset, tetap ini kemudian ikuti pola-pola industri yang benar dan ngasih contoh. Kan di torpedo lu bisa bikin, masa lu kagak bisa ikutin itu wajar TV, ikutin itu wajar radio. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, produk yang lain itu tadi produk torpedo. Ngetesnya di mana? Sama lagi Pak. Ngetesnya bersama, sebab itu kita berikan kepada IPTN, kemudian IPTN bersama kita ngetesnya nanti kembali lagi ke laboratorium uji yang ada di Puspitek. Mau getaran kayak mau apa bersama IPTN. Cuman yang di depan IPTN kan LAN ini subkontraktor IPTN kalau untuk torpedo, iya kan. Jadi saya bersama tim IPTN ngetes torpedo itu di lab uji di Puspitek. Apapun yang dianggap penting ya kita ikuti. Itu yang pertama. Tapi produk lain juga diikuti. Misalnya pada waktu itu salah satu program yang dimintakan adalah pengembangan solar cell, PLT surya. Ketika kita masih bikin riset, kita udah bikin riset untuk PLT surya. Dari mulai solar cell-nya, kemudian bikin inverter dan bikin
AC to DC, DC to AC untuk lampu dan sebagainya, bikin lampu neon DC dan sebagainya. Kemudian kalau Pak Idwan ingat di BPT itu pada waktu programnya adalah penggunaan PLT Surya untuk berbagai macam kegiatan. Pertama untuk pemancar TV, pakai pemancar TV kecil di daerah-daerah itu pakai PLT Surya. Kemudian rumah-rumah pakai PLT Surya. Program terkenal sekali kok. Dan kemudian bersama pola itu LEN disuruh memproduksi PLT Surya. Tadinya kita sudah bikin riset PLT Surya, walaupun belum dicoba besar-besaran. Kemudian dengan adanya program PLT Surya, kita kembangkan PLT Surya. Diproduksi dan itu berjalan terus sampai Pak Habibie berhenti jadi Menristek, menjadi Wapres, digantikan Pak Suhal, almarhum Pak Suhal. Itu program itu masih terus berlanjut dan pengujiannya tetap dilaksanakan di LSDI-nya di Puspitek. Jadi polanya sama aja, Pak Irfan. Cuman dalam kasus PLT Surya itu kita tidak melaksanakan pelaksanakannya tetap seperti hasil riset yang dikembangkan. Nah, cuman timnya LSDI sama Direktorat Energi Pak Agus Salim nggak ada ikut ya. Itu ikut di situ untuk membuat spesifikasi, melaksanakan pengetesan dan sebagainya. Itu pola yang diikuti dan masih berjalan berjalan sampai Pak Suhal menjadi Menristek kepala BPT. Itu kira-kira Pak. Oke. Enggak. Kemudian Win yang terakhir itu loh. Yang ini kan polanya kan kelihatan udah ada mirip itu ya. Itu lesson-nya apa, Win? Lesson learn, pembelajaran yang kita dapatkan itu tuh kalau apa? Menurut saya, ini kok bahasanya lama-lama jadi sangat lu gua gitu. Sorry Pak Wendy ya. Soalnya saya Pak Idwan ini teman kayak seteman dari sekolah, seangkatan gitu. Jadi kalau mau tiba-tiba seperti itu. Walaupun di forum rada resmi juga ngomongnya kayak gitu juga. Lesson learn yang paling kuat ya Pak Idwan ya. Itu ialah ketika kita berubah, ketika kita memperbanyak hasil riset, itu beda dengan kita memproduksi hasil riset. Ini contoh yang tadi saya sampaikan waktu share screen tadi. Ini kan lab model ini bisa saya bikin banyak loh. Iya. Iya kan? Lab model satu, kenapa mesti bikin satu lab model? Gua bikin 100 juga bisa. Tapi lab model ini dibuat oleh para ahli, bukan oleh production worker, bukan di lantai produksi. Jadi ini beda. Lab model bisa dibikin 100, sudah dipasang di mana-mana juga boleh. Tapi itu bukan lab prototype dan bukan production prototype. Production prototype dikerjakan oleh orang yang tidak ngerti. They only know how to make it. They do not know why you make it like this. Ini bedanya. Kalau di lab model yang bikin itu they know why they do it like this. Yeah. Lab prototype masih demikian. Tapi begitu production prototype, yuk berhadapan dengan orang yang tidak perlu tahu apa yang diproduksi. Emang kalau kita dan banyak kan kalau istilah kerennya sekarang screwdriver industri. Yeah. Lu dikasih komponen, lu pokoknya kruk gini. Lu kenapa di skrupnya 10 kali diputernya? Ini Pak, sesuai dengan petunjuk dari negara asalnya 10 kali. Ya udah, pokoknya 10 kali. Kalau 11 kali lu dipecat, lu dimarahin. Kalau 9 kali nggak kuat. Jadi harus 10 kali. Kenapa 10 kali? Nggak ngerti. Oke. Nah, kalau yang bikin lab model itu ngerti kenapa 10 kali. Bahkan dia harus hitung, ini bagusnya 9, 10, atau 11 kali. Ya. Itu lesson learn yang paling kuat. Ya. Dan menurut saya, ketika saya nge-review penelitian-penelitian ini, lesson learn ini harusnya saya pikir juga bisa diteruskan ke lembaga-lembaga penelitian dan universitas. Yes. Bahwa kalau Anda mau masuk ke lab prototype, masuk ke industrial prototype dan seterusnya, itu biaya meningkat tajam. Ya. Dan karena itu kita punya lembah kematian. Ya. Nah, Pak Aswin, saya ini agak detail di sini ada yang harus terdefinisi dengan bagus nih. Kita ada terminologi ya dari proses tadi, dari idea sampai lab model, lab prototype itu kan ada peneliti, ada rekayasa. Yang saya maksud tuh begini. Dalam lab model tadi atau lab idea tadi itu sebetulnya tidak bisa lagi bicaranya sebagai seorang saintis individual kan sebetulnya ya.
dia sudah teamwork. Halo, Pak Iya, ya. Pak Aswin? Iya, ya. Saya itu ingin membedakan peneliti dengan prekayasa sebetulnya dalam pekerjaan R&D di manufacturing industry seperti itu. Betul. Gini Pak, Anda nanyanya ini peneliti sama prekayasaan ya? Iya kan dari proses tadi kan dari idea sampai ke lab model ke prototype itu bisa aja ide dari satu individu, tapi pada prosesnya tadi team up dia. Ya, ya. Betul. Dan itu harus ya tim dong ya. Betul ya. Ketika Anda ngomong bahasa teknisnya kan bahasa Inggrisnya kan sama, research development and engineering. Iya. Penelitian prekayasaan dan industrialisasi. Jadi ini kembali ke basic. Ketika Anda bikin lab model, Anda kan mesti ngitung pakai rumus. Iya. Dan seterusnya ya. Tapi ketika Anda dari lab model ini, Anda harus tahu persis why itu dibikin seperti itu. Ya. Ketika kemudian why kenapa hitung-hitungannya kok mesti harus gede, harus kecil seperti ini. Kenapa antenanya kok mesti bengkok sih? Ketika Anda bikin prekayasaan, ketika Anda bikin bengkok, Anda mesti ngerti nih, ini metal kayak gini nggak bisa dibengkokin Om. Jadi lu mesti ganti metal nih. Waduh, ganti metal, balik lagi dia ke hitungan. Balik lagi dia ke hitungan awal nih. Kalau metalnya beda nih. Loh kenapa metalnya mesti ganti? Nggak bisa di engineering Om. Yes. Kalau metalnya nih terlalu lembek nih, mesti dikencengin, dikuatin. Ini kan diproduksi massal ya, beda dong. Seorang engineer memproduksi bikin suatu barang, dia pakai ketelitiannya super hati-hati dan sebagainya. Ini mau diproduksi nanti produksi loh, sama banyak dan kemudian dipegangnya bukan hati-hati kayak gitu, udah lantai produksi aja. Aduh, jadi kita mesti memperkirakan ini kuat enggak dan sebagainya. Pada waktu itu perlu kegiatan engineering. Kalau perlu meredesain desainnya yang terlalu yang scientific based menjadi engineering based. Dan udah biasa itu tiap hari, mungkin tambahan aja buat teman-teman yang kenal. Saya itu direktur teknologi. Direktur produksi di LAN pada waktu itu adalah Ibu Lili Rustadi. Nggak tahu masih ada yang kenal nggak? Bu Lili itu elektro angkatan 63. Pak Koco kan kenal itu pasti. Bu Lili sama saya ditaruh di satu ruangan. Dan kerjanya tiap hari kita berkelahi. Bukan diskusi berat. Kenapa lu tuh bikin kayak gini? Nggak susah itu produksinya ini. Oke, balik lagi mendesain lagi. Nah itu proses itu terjadi bolak-balik Pak. Nggak bisa sekali jalan terus jadi itu nggak ada cerita itu. Nggak, ini kenapa ini jadi penting Pak Aswin? Karena kita juga bisa membedakan peneliti dengan prekayasa. Nah ini yang kemudian kalau kita konversikan kondisi hari-hari ini, itu kan juga sesuatu yang ada gapnya di situ. Ya. Iya kan? Jadi pemahaman dari idea sampai lab model, prototype tadi, bahwa itu tidak bisa dikerjakan oleh satu individu, apapun namanya, periset dan sebagainya, itu adalah poinnya adalah prekayasa. Jadi merekayasa sebetulnya. Makasih. Ya. Saya pikir benar itu. Artinya gini, aktivitasnya itu kan continue ya. Nggak berhenti, nggak bisa diberhenti ini penelitian, enggak demikian lah. Tetap aja mesti ada overlapnya. Dan jalannya ya seperti itu. Dan itu udah kita laksanakan bolak-balik dari dulu kan. Jadi ada desainer yang scientific based, ada desainer yang engineering based, dan kemudian kita bilang kalau yang scientific based namanya peneliti, yang ini namanya prekayasa, ya oke-oke aja. Itu kan istilah kita aja. Kalau mau lihat nanti persisnya seperti apa istilah legalnya, mesti lihat undang-undang nih. Sama kayak invensi sama inovasi dan apa namanya? Inovasi. Adit yang suka ngomong. Invensi sama apa jenenge? Inovasi. Inovasi ya itu. Terus ini ada Pak Bendy ada pertanyaan di sini nih. Apa dia kira ada pabrik perakitan ya, produksi radar, eco, sonder, dan navigasi lainnya. Saya kira kalau perakitan kalau produk-produk itu dijual ke Indonesia nih Pak Wedi perhubungan dulu kan juga tahu. Mesti ada TKDN ya Pak. Jadi mestinya ada industri-industri yang sudah melaksanakan hal ini dan saya tahu ada beberapa industri di Indonesia ini yang menjadi partner TKDN peralatan-peralatan radar dan sebagainya. Ini Pak Busono Suryo ini dulu di LAN ini senior sekali. Bagaimana industri solar
PV di LAN masih lanjut. Dulu beli mesin laminating untuk PV 50 watt peak, tapi sekarang sudah nggak ada yang jual solar PV untuk 50 watt peak. Apa masih lanjut industri, Pak? Ini nggak bisa jawab saya nih. Mesti datang ke LAN dulu nih. Apa sekarang masih produksi 50 watt solar panel, nggak tahu saya. Mesti lihat ke sana ini. Ya gitu Pak Wendy. Saya Pak Pak Wendy. Yes. Mungkin arah pertanyaan Pak Idwan tuh, kalau dulu antara BPPT LIPI itu dengan si industri strategis itu ada satu alur ke kerjasama atau alur tahapan gitu. Nah, kalau sekarang ya putus itu, bukan itu gitu. Yang BRIN-nya sendiri tidak ada ini apa namanya, tidak mungkin bermuara apa yang dilakukan BRIN bermuara kepada yang di industri strategis lakukan, karena terlalu jauh kan sekarang. Itu kan kali ya maksudnya Pak Idwan ya, bahasa Ya, bahasa itu. Artinya jelas ya bahwa pada saat itu yang dimulai dari akhir di hari ke awal itu dilakukan, Win. Barangkali itu Pak Wendy. Ya. Itu kan Pak, kerjasama antar institusi ya. Kerjasama antar institusi yang satu bagian apa, sebagian apa. Seperti misalnya BPPT misalnya. Di awal, saya masih ingat ketika di waktu BPPT, gue mesti bikin buku putih. BPPT Badan Pengkajian Penerapan Teknologi. Jadi, dia terutama bukan masalah penelitian. Dia pengkajian penerapan teknologi. Karena itu dia punya lab uji di Serpong. Ya. Lab uji ini tujuannya menguji hasil-hasil ini, apa namanya, hasil-hasil dari industri tersebut. Lab model. Lab model diuji, disertifikasi dan sebagainya. Tapi lab uji ini bukan masalah penelitian loh. Ini menguji produk loh. Dalam menguji produk mungkin dia harus bikin studi lagi bagaimana menguji produk, tapi dia bukan meneliti pembuatan produknya. Nah, itu hal-hal demikian saya pikir yang perlu dipertegas pengaturannya. Ya. Tapi nggak tahu di BRIN kan sekarang digabung semua ya. Ya. Pak Hairil, silakan Pak Hairil. Makasih Pak Wendy. Saya mau tanya ke Pak Aswin, ini apa ya, ceritanya ini mirip-mirip dengan yang dilakukan Taiwan ya. Nah, di Taiwan itu tahun 64 itu didirikan Semiconductor Lab di Chiao Tung University kalau nggak salah. Nah, itu menjadi training ground bagi para engineers yang lulus dari Chiao Tung ya, untuk memahami, menguasai teknologi semiconductor itu. Lalu 10 tahun kemudian di Taiwan didirikan namanya Electronic Research and Services Organization ERSO. Itu milik pemerintah, milik negara. Nah, ini didirikannya persis di samping kampus itu, Chiao Tung itu. Jadi 10 tahun tuh. Kemudian tahun 80, jadi 6 tahun setelah itu, ERSO itu baru men-spin off bagian dari ERSO untuk menjadi United Microelectronic UMC. Jadi PT dia. Jadi tidak semuanya ya, risetnya itu ERSO-nya masih tetap ada, tapi ada yang di spin off menjadi perusahaan di situ. Nah, pertanyaan saya adalah kalau di Taiwan kan dia start dari kampus ya. Nah, ini bagaimana peran ITB dengan LAN itu seperti apa tuh keterkaitannya? Saya dulu hanya mendengar-dengar saja ya. Setelah LAN didirikan itu Departemen Elektro ITB itu menjadi hilang itu aktivitasnya, konon katanya begitu. Banyak ditarik ke LAN gitu, jadi pendanaan riset dan sebagainya. Itu saja Pak Aswin. Saya ingin dapat konfirmasi apakah benar itu cerita itu. Terima kasih. Bapak nanyanya suka banget ini. Soalnya LAN sendiri didirikan oleh di ITB, Pak. Direkturnya aja Profesor ITB. Jadi seharusnya kan diatur ya di situ ya.
Nah, maksud saya setelah berdiri LAN itu ITB-nya sendiri bagaimana gitu? Tetap menjadi training ground untuk untuk riset elektronik itu, atau semua sudah bergeser ke LAN gitu? Ya Pak, itu tadi yang seperti saya sampaikan waktu awal Pak. Departemen Elektroteknik ITB ini laboratorium segala macam, orang-orangnya sudah sibuk dengan ngajar, membimbing, kemudian praktikum. Karena itu kemudian dibentuklah Lembaga Elektroteknika Nasional di bawah Departemen Elektroteknik ITB. Kantornya dulu kalau di ITB di bawah menara air itu loh Pak, di belakang. Direktur pertamanya Pak TM Sulaiman, asisten direkturnya Pak Muhammadi waktu itu. Jadi awal-awal seperti itu Pak, full dari ITB yang ngurusi. Administrasi pemerintahan kemudian mengatur bahwa tidak bisa seperti ini. Jadi kemudian pemerintah memutuskan LAN ini dikeluarkan dari ITB menjadi MIPI, bagian dari MIPI, Majelis Ilmu Pengetahuan Indonesia, kemudian menjadi bagian dari LIPI, pemerintah bikin LIPI, kemudian diperintahkan ke sana. Nah, kalau sekarang Bapak kemudian menanyakan bagaimana dengan riset di Departemen Elektro ITB, itu menarik juga, sebab kemudian LIPI ini tidak di bawah Kemendikbud kan. Dia tidak lagi di bawah Kemendikbud. Kemendikbud tetap menangani ITB terus. Nah, apakah riset di ITB tetap berjalan? Itu tentunya kewenangan Kemendikbud untuk menentukan. Apakah anggarannya tetap dinaikkan? Kewenangan Kemendikbud juga, Pak. Saya nggak tahu apakah anggaran di lembaga penelitian ITB itu dinaikkan atau diturunkan, saya nggak tahu persis. Tapi yang jelas di Undang-Undang Pendidikan Bapak tahu, kemudian selain masalah pendidikan, masyarakat, bantuan masyarakat dan sebagainya, juga melaksanakan penelitian, itu diatur di Dikbud kan. Yang ini tetap aja di bawah Ristek. Dua kementerian yang beda, Pak. Jadi kalau menurut saya harusnya nggak mengganggu ya bahwa anggarannya di sana. Bahkan kalau lihat di Bappenas saja, Bapak kan di Bappenas waktu itu. Kepala biro yang nangani Ristek ini, penelitian ini, kepala biro Iptek ini. Tapi yang menangani pendidikan kan bukan kepala biro Iptek. Beda, bironya aja beda. Kalau yang menangani anggaran. Mungkin itu setahu saya demikian, Pak. Yang jelas anggarannya berasal dari dua nomor bagian anggaran yang berbeda. Ya. Jadi barangkali di situ ya bedanya ya. Kalau di Taiwan itu mereka membangun triple helix. Jadi kampus itu dengan ERSO dan dengan UMC itu selalu menjalin kerjasama di Taiwan itu. Ya, jadi misalnya UMC itu kan sudah di hilir ya, dia sudah menghasilkan produk. Ketika dia butuh hal-hal yang sifatnya basic riset gitu, dia pergi ke kampus Caotung itu. Nah, di Caotung lah itu diteliti gitu. Nah, di tengah-tengahnya itu ada ERSO yang mengerjakan, yang sampai ke prototype gitu ya. Nah, di ujungnya itu dikerjakan oleh UMC, United Microelectronics Company tadi. Nah, kita kayaknya link triple helix-nya ini putus ya. Kayaknya sih. Nggak tahu apa benar saya itu. Ini triple helix-nya putus atau enggak? Ini susah ini ngomongnya ini. Ini mesti rapat di Bappenas nih, Pak. Ini kalau kerjasamanya kan masih tetap ada ya, yang setahu saya. Artinya ITB sebagai lembaga pendidikan, yang satunya lembaga penelitian, kemudian satunya industri, ya kerjasama biasa aja Pak. Bagaimana itu bisa menjadi satu, saya nggak tahu di Taiwan. Apakah nomor bagian anggarannya jadi satu? Saya nggak tahu. Apakah tiga organisasi ada di bawah satu kementerian? Nggak tahu juga saya Pak. Yang jelas kalau yang ini ITB kan di bawah Kementerian Pendidikan Kebudayaan, LIPI-nya di bawah Kementerian Ristek, industrinya di bawah BPIS pada waktu itu. Yang kepalanya jadi satu, Pak. Jadi BPIS dengan Ristek pada waktunya jalan bosnya satu gitu kan. Dan kalau kasih disposisi langsung tuh Pak Habibie. Ini dikerjakan di sana sampai penggabungan penganggaran pun demikian. BPPT menyiapkan LSDE untuk menguji solar cell. Ini lab memproduksi PLTS-nya sampai seperti itu, Pak. Arahannya tuh sampai sedetil itu.
Oke. Jadi dibikin di sini, diuji di LSDE, Lab Sumber Daya Energi waktu itu. Sekarang Iya. namanya nggak tahu saya. Sebenarnya Pak Aswin, kalau salah satu udah sangat kuat, kalau industrinya udah sangat kuat ya, dari Indonesia sangat kuat, itu dia bisa secara kebutuhan bukan secara struktural ya, secara kebutuhan dia sudah mendekatkan diri tuh ke si lembaga penelitian ataupun ke si universitas. Kayak di LEN sekarang kan dia per kasus dia sudah mendekatkan diri ke jurusan elektro ITB, jurusan mesin ITB gitu kan. Bahkan dalam waktu dulu kan ke si BPT-nya. Nah, bahwa kemudian karena pada saat itu dia sudah mampu juga ikut chip in dalam penelitian tersebut gitu. Jadi dia biaya penelitian di ITB, dia sharing di penelitian di BPPT. Untuk apa? Untuk kepentingan dia di si industri. Memang kalau pada saat tiga-tiganya masih tergantung kepada APBN ya rusak, ya susah memang gitu. Jadi yang tadi tergantung pada mata anggaran yang Pak Aswin katakan. Tapi kalau kayak LEN di beberapa kasus ya, misalnya di signaling gitu ya, signaling di apa tuh di kereta api, dia udah cukup kuat untuk membiayai penelitiannya di ITB atau di bersama BPPT tersebut gitu. Mungkin juga di tempat yang lain begitu juga barangkali di yang lain. Ya, Pak Aswin, ini ada yang ini mungkin yang nanya? boleh dijawab. Ini terakhir nih barangkali terakhir. Yang apa, Pak? Ini apa nih? Maksudnya apakah masih prospektif mengembangkan industri solar? Ini ada tanya. Mengingat Kayaknya sudah mulai industri, bahkan rumahan yang produksi main switchboard. Tersebut umumnya masih diimpor ya, nggak apa-apa lah. Iya, switchboard itu komponen-komponennya masih import. Ya iyalah. Mau gimana lagi? Mau gimana lagi? Ya. Maksudnya masih prospektif dengan industri solar PV di LEN. Mengingat sejarahnya pernah mulai dengan SolarX mengembangkan polikristal 50 watt peak. Ini pertanyaan bisnis banget ini ya, pertanyaan Pak Suryo Busono ini. Ini kalau dijawab, mesti jawabnya normatif nih Pak Wendy. Iya. Pak Suryo Busono nih, apakah masih mungkin Anda memproduksi solar panel secara kompetitif di Indonesia dibandingkan dan mengimpor dari luar? Kita kira-kira seperti itu. Ini nggak berani jawab saya. Ini kita mesti ngitung biaya sekarang ini. Ya. Kalau ikut tender bisa menang atau enggak gitu kan? Iya. Apakah masih prospektif gitu? Ini dua pertanyaan yang beda dengan apakah kita ingin punya industri solar cell? Kan gitu pertanyaannya. Beda. Mungkin itu aja yang dijawab Pak Aswin. Apakah kita masih perlu punya industri solar cell? Gitu Pak. Orang namanya dari orang lembaga riset sampai industri gitu. Saya pikir selamanya kita harus punya kemampuan dalam negeri. Ini sebabnya Indonesia negara besar itu aja. Kalau negara kecil mungkin nggak usah mikir ya. Tapi karena ini negara besar, makanya kita perlu punya kemampuan di dalam negeri. Mungkin nggak 100%. Tapi paling nggak kemampuan itu harus ada. Kalau enggak, kan sulit kalau ada apa-apa. Contoh paling gampang lah. Ini karena besok ada pertemuan dengan Mas Tel mengenai internet. Internet itu dioperasikan oleh perusahaan Amerika. Semua orang ngerti itu. Jadi dioperasikan oleh ICANN, Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. Kita gabung aja sama ICANN, udah beres lah. Udah diurus semua sama ICANN. Perlu nggak kita punya internet di Indonesia sendiri? Yang dioperasikan oleh perusahaan Indonesia sendiri? Jawabnya perlu. Buktinya, Presiden mengeluarkan Perpres 95 tahun 2018 mengenai e-government, di mana di situ diperintahkan untuk membangun intranet untuk pemerintah dulu. Intranet ini tidak terhubung dengan internet. Artinya orang-orang pemerintah ini bisa kontak melalui jaringan intranet yang terlepas dari internet. Jadi di situ ditunjukkan bahwa walaupun kita bisa pakai internet dengan baik, dengan murah, udah beres dari dulu semua bisa. Toh kita tetap harus punya intranet untuk pemerintah minimal. Jadi di sini dengan pola pikir demikian, jawaban saya sederhana aja. Kita nggak bisa bikin semuanya, tapi kita tentu harus punya kemampuan minimal yang kita perlukan.
Ya, betul. Dan itu makanya kita punya itu kan didefinisikan tuh, makanya industri strategis, Iya, industri yang kita anggap strategis. betul. Betul. Yang kita define strategik yang apa, itu aja. Oke deh Pak Aswin. Ya. Ada lagi yang mau disampaikan? Pesan-pesannya, Pak Aswin, pesan-pesannya. Itu Pak Bambang Setiadi mau nyampaikan inovasi itu. Oh, silakan Pak Bambang Setiadi. Silakan. Terima kasih Pak Wendy. Pak Aswin tadi kan Pak Aswin cerita itu pada waktu Pak Habibie masuk, terus kemudian mendalami struktur industri, pertanyaannya kan selalu mengarah kepada sertifikasi dan standarisasi. Kan waktu itu belum ada BSN. Gimana? Kan waktu itu kan belum ada BSN. Jadi gimana standarisasi dan waktu itu bagaimana menanganinya saran Habibie itu? Yo, sederhana aja Pak. Pada waktu itu kalau sebelum BSN ada, kan sebetulnya di Indonesia sudah banyak standar ya. Ada ISO. PLN, ada jangan internasional dulu. Ada PLN, syarat PLN, ada STEL, syarat telekomunikasi, ada SII, standar industri Indonesia, dan berbagai macam standar. Selain itu juga ada berbagai standar internasional. Jadi kalau kita supply ke PLN, KWH meter misalnya harus ikut standar PLN. Tapi ada standar-standar peralatan listrik yang belum ada SPLN-nya. Kita pakai standar internasional. Yang PLN kan belum diakui sama IEC. Loh ya nggak apa-apa, dia bikin standar sendiri. Dia yang beli kok. Oke. PLN itu punya SPLN. Keluarin standar PLN. Iya, oke. Apakah itu sama dengan IEC atau enggak, aku nggak ngerti. Saya nggak ngerti itu. Tapi pada waktu itu ada SPLN. Ya, jadi PT Telkom juga punya Estel. Waktu Perumtel punya Estel. Ngetesnya di Geger Kalong sana itu. SPLN ngetesnya di LUK sana. Lembaga uji apa? Bukan LUK, LMK. Lembaga Masalah Ketenagaan. Diuji di sana. Jadi kemudian dibentuklah DSN, Dewan Standarisasi Nasional, dan kemudian jadi BSN. Siap. Tapi waktu itu standar Indonesia udah ada. Ya. Jadi kalau Anda nanya apakah sudah sama dengan IEC atau ISO, wah nggak ngerti aku. Oke. Saya tahu. Ya, oke. Terima kasih ya. Sip. Mas Aswin. Yes. Boleh komen nggak? Boleh nanya nggak? Boleh Pak. Pak Koco boleh nanya apa saja. Enggak. Protes juga boleh. Sampaian izin Pak Wendy ya. Tadi kan Mas Aswin kan nyebut soal inti dan gabung dengan LEN. Dulu yang saya tahu pertama kali yang sering diucapkan oleh direksi LEN, direksi inti itu adalah inti itu cuma maklun. Kerjasama dengan apa itu yang Jerman itu maklun. Nah, pertanyaan saya, ada nggak LEN yang di awal-awal itu juga kerja yang cuma maklun? Cuma penjahit doang maksudnya. Cuma penjahit doang ada, Pak? Hah? Ada. Nah, itu. Yang penjahit aja dulu ada. Ya torpedo itu kan dulu penjahit dulu. Maklun aja dulu. Walaupun maklunnya di bawah IPTN yang besarnya kita maklun di bawah IPTN sebagai tanda petik subkontraktor IPTN. Di bawah divisi Sista, sistem senjata. Ya, itu kan torpedo itu kan. Iya, itu kita maklun aja. 5 komponen ikut membuat, kemudian kita melaksanakan redesign. Nah, juga ada yang lain. Ikut maklun bersama PT Inka. Inka bikin kereta rel listrik, maklun kereta rel listrik, kita maklun untuk drive-nya kereta rel listrik. Oh, gitu. Ya, makanya tadi kemudian bersama Inka bikin KRL lokal sendiri. Walaupun belum jadi full. Artinya bahwa maklun itu tidak memalukan gitu maksudnya? Enggak, biasa. Ya, oke-oke aja, Pak. Oke aja. Enggak ada masalah. Maklun juga kan. Maklun ini kan jadi kontraktornya bersama dengan perusahaan mengassembling aja kan maklun ini. Bisnis Pak Koco, bisnis. Bisnis. Oke deh kalau gitu. Makasih.
Mungkin Pak Kojo masih ikut KRL, kereta rel listrik. Yang lokal pertama itu kan dari Inka, tapi produksinya di Inka keretanya, tapi drive-nya, electric drive-nya dari LAN, kemudian generator motornya dari Pindad. LAN Inka Pindad yang bikin. Keluarnya Inka. Oke. Makasih supaya lebih jelas kita Mas. Jadi kalau ditanya assembling mana, assembling Inka, padahal nggak semua juga di Inka. Sebagian di LAN, sebagian di Pindad sebetulnya. Oke, makasih. Sebagian di Bukaka, enggak? Di Bukaka. Wah, semuanya. Ada bagian lain mungkin. Enggak, Garbarata lah kebagian deh. Oh, Garbarata. Bukan di KRL ini, kereta rel listrik. Iya. Garbarata mah beda lagi ya tuh. Garbarata nggak ikutan bikin rasanya. Oke, Pak Aswin. Terima kasih ngobrol-ngobrolnya. Kita nggak kerasa udah sejam lebih juga. Oh iya banget ya. Nggak tahu. Mas Aswin banget malam ini. Nggak tahu nih, Pak Aswin mau jawab ini yang di chat ini. Nggak tahu nih, pertanyaannya susah nih. Perlukah dilanjutkan pembudayaan cara kerja melalui pemisahan peneliti dan perekayasa pada tahun berapa? Terlalu normatif barangkali. Iya. Ya, kalau baik deh, Pak. Kalau gitu, yuk. Pak Aswin. Ya. Halo? Ya. Gimana, Pak? Oke. Kalau itu pembudayaan cara kerja saya pikir itu kalau pemisahan sama aja, Pak. Kalau pemisahan ini nggak bisa juga. Saya pikir pemisahan tetap harus ada overlap-nya juga lah. Iyalah. Oke. Yuk, makasih ya, Pak Aswin. Terima kasih sama-sama. Terima kasih semua. Sampai ketemu lagi. Terima kasih, Pak Idwan, Pak Ramos Horta, persis Ramos Horta di sini, Pak Idwan. Terima kasih semuanya. Yo. Makasih Pak. Akhir ya.